Sorry ass DJ. Pada video kali ini kita akan membahas Quran surah 6 ayat 101. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia tidak bisa punya anak karena tidak punya istri. Ada satu frase yang aneh di dalam Quran surah 6, surah Al-An'am ayat 100 dan 101. Coba kita baca ya. Dan mereka, orang-orang musyrik, menjadikan jin itu sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Istri di sini bahasa aslinya adalah sahibah. Sahibah itu artinya teman perempuan atau teman wanita. Pasangan perempuan. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Kalau ini perkataan Allah, maka ini perkataan yang sangat-sangat aneh, teman-teman. Bagaimana mungkin Allah ini tidak tahu bahwa istilah anak itu tidak selalu merujuk kepada istilah biologis. Kemudian kita baca di Quran surah Al-Jin, surah 72 ayat 3. Dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami. Dia tidak beristri, tidak mempunyai sahibah, dan tidak pula beranak. Sekali lagi, ini frase yang sangat aneh. Jadi dari dua ayat tersebut, kita menyimpulkan bahwa Allah itu diasosiasikan beranak dan beristri secara biologis. Jadi masyarakat penyembah berhala di sekitar Ka'bah pada waktu itu, mereka mengambil satu kesimpulan bahwa Allah, yaitu Dewa Hubal, itu mempunyai anak-anak perempuan. Ini ada di dalam surah An-Najm, surah 53 ayat 19 sampai dengan 22. Maka apakah patut kamu dalam kurung hai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak-anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Ini adalah ayat yang lebih aneh lagi, teman-teman, yang kita baca. Bahwa Allah itu mengeluh dan komplain bahwa bagaimana mungkin kamu mengatakan aku hanya punya anak-anak perempuan sedangkan kamu mempunyai anak laki-laki, dan Allah mengatakan itu tidak adil, katanya. Dalam Islam ada dua kata untuk menyebutkan hubungan pertalian antara orang tua dengan anaknya. Anak kandung disebut juga dengan walad, yaitu melalui kelahiran. Kata walad itu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Surat Al-Balad ayat 3 menyebutkan dan demi bapak dan anaknya. Secara morfologis kata walad ini dapat memunculkan kata walada yang berarti melahirkan, atau ansyi'a yang berarti menumbuhkan, dan raba mengembangkan. Jadi ini adalah istilah yang digunakan untuk anak yang dilahirkan secara biologis. Kata walad dalam Al-Quran digunakan untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan. Kata walid berarti ayah kandung dan kata walidah berarti ibu kandung. Istilah kedua adalah ibin, berbeda dengan kata ibin yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan. Ibin bisa berarti anak kandung atau anak angkat. Demikian pula kata ab atau bapak bisa berarti ayah kandung atau ayah angkat. Contohnya kita dapat membaca dalam Quran surah At-Taubah surah 9 ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, ambil zakat yang dilunakkan hatinya. Untuk hamba sahaya, untuk orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Kata orang yang sedang dalam perjalanan itu adalah Ibnul Sabil. Apa itu Ibnu Sabil? Ibnu terdiri dari dua kata, yaitu Ibnu dan Sabil. Ibnu itu anak, kemudian Sabil itu jalan. Jadi Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya dan tidak bisa pulang, terlepas dengan keberadaan harta di daerahnya, baik itu miskin atau kaya. Jadi inilah artinya Ibnu Sabil, yaitu anak jalanan. Ini tidak menunjukkan hubungan darah atau istilah biologis, teman-teman. Apa mungkin bapak jalanan kawin dengan ibu jalanan lalu menghasilkan anak jalanan? Kan tidak seperti itu. Dan kita mendapati frase yang lebih aneh lagi di dalam ayat Quran, teman-teman. Quran surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 17. Allah mengatakan begini, seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri atau anak, tentulah kami membuatnya atau mengambilnya dari kaum kami atau dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian. Kalau kita membaca, teman-teman, siapa ini kaumnya Allah? Di dalam tafsir Al-Jalalain, atas Quran surah 21 ayat 17 dikatakan begini, seandainya kami hendak mengambil perempuan untuk mendapatkan anak, tentu kami akan mengambilnya dari kalangan bidadari hur
atau malaikat. Ini sangat aneh ya teman-teman ya. Jadi di sini Allah mengatakan jika dia menginginkan istri atau anak, dia akan mengambilnya dari kaum bidadari atau malaikat. Jadi di dalam Quran surah 21 ayat 17 ini, Allah menggambarkan bahwa hubungan antara anak itu adalah hubungan secara biologis. Dan kalau dia mau mempunyai anak, dia akan menikahi seorang perempuan yang diambil dari kaum huris ataupun dari malaikat, teman-teman. Dikatakan begini, berfirmanlah Allah Ta'ala, seandainya kami hendak mengambil perempuan untuk bersenang-senang, tentu kami akan mengambilnya dari kaum kami, jika kami menginginkannya. Ibnu Abi Najih berkata dari riwayat Mujahid, dikatakan begini, seandainya kami hendak mengambil perempuan untuk bersenang-senang, tentu kami akan mengambilnya dari kaum kami, yakni dari kami sendiri. Ia mengatakan seolah seperti kami tidak menciptakan surga atau neraka atau kematian atau kebangkitan atau hari perhitungan. Jadi Al-Hasan, Qatadah dan lainnya berkata, jika kami hendak mengingininya sebagai lauhan. Jadi Allah mengatakan kalau dia ingin mempunyai anak, dia akan menikahi perempuan yang diambil dari kaumnya, yaitu dari kaum bidadari atau malaikat. Kata lauhan itu berarti perempuan dalam bahasa Yaman. Ibrahim Al-Nakai berkata, kata ini mengambil lauhan berarti yang dimaksud adalah mengambilnya dari kalangan bidadari perawan hur yang bermata besar, teman-teman. Lalu kita membaca di dalam tafsir Al-Qurtubi berkenaan dengan firman Allah Ta'ala yang mengatakan bahwa sekiranya kami hendak mengambil lahwan, dan lahwa itu berarti perempuan di dalam bahasa Yaman. Menurut Qatadah dan Abu Yasra berkata, dari Taus dan Atta dan Mujahid, mereka berkata tentang sabda Allah Ta'ala, sekiranya kami hendak mengambil lahwan, bahwa lahwa itu artinya istri. Al-Hasan sepakat dengan Ibnu Abbas yang berkata lahwa itu berarti anak. Dan Al-Hasan juga mengatakan, tetapi Al-Jahuri mengatakan bahwa lahwa berarti kesenangan dalam berjima. Wow. Allah akan mengambil istri untuk melakukan hubungan seks suami istri, dan dari situ dia akan mempunyai anak. Dan inilah sebabnya mengapa penyair Imrul Al-Qais berkata di dalam syairnya, apakah kalian mengatakan saya telah menjadi tua sehingga kesenangan bukan sesuatu yang sanggup aku capai? Tua sehingga tidak sanggup berjima. Dan lahwa ini berarti berjima, karena hal itu membawa kesenangan kepada hati. Apakah Anda bisa percaya bahwa Allah yang maha tinggi mengatakan begitu, teman-teman? Jika dia ingin berjima dengan seorang perempuan, dia akan mengambilnya dari kaum hur yang bermata besar atau dari malaikat. Masakan itu firman Allah, teman-teman? Tetapi anehnya di dalam Quran surah 19 ayat 19 sampai 21, kita membaca bahwa Maryam bisa punya anak tanpa suami. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami jadikan tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Dan lebih aneh lagi, jika kita membaca hadis Sunan Ibnu Majah nomor 4329 dan hadis Jami At-Tirmizi nomor 2487, laki-laki mukmin di surga jika ingin punya anak, dia dapat langsung hamil dan melahirkan dalam waktu 1 jam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di dalam surga, jika seorang laki-laki mukmin ingin memiliki anak, maka ia akan hamil dan dapat melahirkannya dalam waktu 1 jam, sebagaimana yang dia inginkan. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini firman Allah? Sampai jumpa dalam seri menjawab Islam berikutnya, dan salam.